Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas soal-soal UTBK tahun 2020 sehubungan dengan akan dilaksananya ujian UTBK tahun 2021. Nah, bagi kalian yang ingin menanya-nanya soal, silakan diisi kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 1. Itu soal tentang suatu barisan. Ya, oke. Sini langsung saja diketahui suatu barisan di mana A1-nya adalah 5, A2-nya adalah 7, di mana AN tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3AN. Tentukan A3 ditambah A2. Oke. Nah, di sini kita sudah punya A2. Ya, kita sudah punya A2. Dan kita akan cari A3. Nah, di sini kita gunakan ya AN tambah 1 sama dengan AN tambah 2 dikurang 3AN. Ya. Kita punya AN ditambah 1 itu sama dengan AN ditambah 2 dikurang 3AN. Nah, sekarang kita butuh A3. Artinya kita ambil yang besar ini menjadi A3. Gitu ya. Artinya N tambah 2 kita sama dengan 3. Maka N sama dengan 3 kurang 2 yaitu 1. Berarti N kita 1. Berarti di sini menjadi A2 sama dengan A3 dikurang 3A1. Ya. Nah, sekarang kita punya A3 7, berarti 7 sama dengan A3 dikurang 3 dikali 5. Berarti 7 sama dengan A3 dikurang 15. Maka dari sini 7 ditambah 15 sama dengan A3 yaitu 22. A3 kita dapatkan. Sehingga yang ditanyakan A3 ditambah A2. Berarti ini 22 kita tambah A2 kita adalah 7. Berarti 22 ditambah 7 yaitu 29. Gitu. Jadi yang perlu kita manfaatkan adalah pola AN-nya. Jadi kalau AN tambah 2 tentu yang besar yang kita perhatikan supaya sama dengan 3. Ya. Berarti N tambah 2 kita sama dengan 3. Ini dia, maka N-nya adalah 1. Berarti kita ganti 1 nih. Berarti ini kan 1 ditambah 1 yaitu 2. Ini A1. Karena sudah punya A1 dan A2, kita ganti semua. Maka kita peroleh A3-nya adalah 22. Sehingga A3 ditambah A2 adalah 29. Sehingga dari sini jawabannya adalah E. Begitu ya. Oke. Kita soal berikut. Kita ke nomor 2 ya. Oke. Ini soal berbentuk fungsi yang berhubungan dengan persamaan kuadrat ya. Oke. Di sini diketahui fx-nya fx kuadrat sama dengan 2fx ditambah 5 memiliki akar-akar x1 dan x2. Di mana fx itu sama dengan 1 kurang 2x. Maka jumlah akar-akar persamaan tersebut. Oke. Kita mulai dari ini. Ya, kita mulai dari sini dulu. Berarti kita peroleh, kita tulis dulu, fx kuadrat sama dengan 2fx ditambah 5. Gitu ya. Nah, ingat di sini kita punya fx sama dengan 1 kurang 2x. Artinya kalau dia x kuadrat bagian sini, maka di sini juga x kuadrat. Berarti ini berdapat 1 dikurang 2x kuadrat sama dengan 2 gak kurung 1 dikurang 2x, karena fx kita kan 1 kurang 2x ditambah 5. Gitu ya. Arti 1 dikurang 2x kuadrat sama dengan 2 gak kurung 2 dikurang 4x kita tambah
Oke, kita buat ruas kanannya menjadi ruas kirinya menjadi 0, berarti 0 sama dengan ini 2 kurang 3 min 3 kurang 4x, ini jadi tambah 2e kuadrat dikurang 1 gitu. Kalau kita urutkan dengan kuadrat dulu, terdapat 2e kuadrat kurang 4x min 3 dikurang 1 yaitu min 4 gitu ya. Atau kita bagi 2 semua, kita bagi 2, sederhanakan ya. 0 sama dengan berarti jadi e kuadrat kurang 2x kurang 2 gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah akar-akar. Nah, kita tahu di persamaan kuadrat ya, di persamaan kuadrat bahwa ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 jika akar-akarnya adalah x1 dan x2 ya, maka x1 ditambah x2 itu adalah min b per a, dan jika dia kali x1 dikali dengan x2 itu sama dengan c per a gitu ya. Nah, di soal kita jelas ini A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, dan C adalah juga min 2. Karena ditanya jumlah, berarti X1 ditambah X2 adalah min B per A. Kita ganti B, kita ganti A. Berarti kita dapat min dari min 2 per 1. Maka kita dapat hasilnya adalah 2 begitu. Sehingga jelas ini jawabannya adalah C. Jadi yang harus kita ingat adalah pertama yang berbentuk fungsi ini ya. Di sini kan fx kuadrat. Kalau sini x berarti sini x itu ya. Kalau dia sini kuadrat, misalnya kuadrat sini, nah ini juga kuadrat gitu. Gitu ya. Makanya ini kalau fx kuadrat berarti 1 kurang 2x kuadrat sama dengan 2 fx tadi kan 2x 1 kurang 2x begitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga konsep persamaan kuadrat yang mengaitkan dengan akar-akarnya, dimana kalau jumlah akarnya min b per a dan kalinya adalah c per a. Maka dari sini proses kita peroleh persamaan kuadratnya adalah e kuadrat kurang 2e kurang 2, dimana a nya adalah 1, b nya adalah min 2, c nya adalah min 2 juga. Maka ini tanya ada jumlah, maka x1 ditambah x2 sama dengan min b per a, maka kita peroleh nilainya adalah 2 begitu. Oke, kita lihat soal nomor 3. Oke, diketahui fx sama dengan e kuadrat tambah 5 dan gx sama dengan 2x tambah 1, tentukan g bundaran fx. Oke. Soal ini adalah soal komposisi fungsi ya. Yang harus kita pahami yang pertama adalah begini. Kita tadi kan punya gx sama dengan 2x ditambah 1. Maka andai kata kita buat gu, maka x ini kita ganti dengan u, sehingga kita dapat 2u ditambah 1. Atau misalnya gm berarti 2m ditambah 1. Nah, g bundaran f itu sendiri artinya adalah g dalam kurung fx begitu. Nah, kita tadi punya gx-nya adalah 2x tambah 1. Artinya gfx adalah 2fx ditambah 1. Jadi x-nya ini ya, x yang ini kita ganti dengan fx gitu ya. Sehingga kita tadi punya fx adalah e kuadrat tambah 5, maka ini menjadi 2 e kuadrat ditambah 5 tambah 1. Buka kurungnya 2e kuadrat, 2 ke 5 10, tambah 10 ditambah 1, maka kita peroleh 2e kuadrat ditambah 11. Jadi jawabannya adalah C.
Jadi yang harus kita pahami di sini adalah konsep fungsi itu sendiri. Ingat, kalau dia Gx maka ganti dengan X, kalau dia U kita ganti dengan U. Nah, maka kalau dia Fx kita ganti dengan Fx. Begitu. Kita ganti Fx-nya dengan X kuadrat tambah 5, maka kita dapat 2X kuadrat ditambah 11. Oke, kita lihat nomor 4. Diberikan fungsi f dan g dengan Gx sama dengan Fx kuadrat tambah 2. Jika G absen 1 sama dengan 8, maka F absen 3. Oke. Nah, G absen ini artinya turunan dari G. F absen ini turunan dari F. Nah, ingat, kita punya Gx itu sama dengan Fx kuadrat ditambah 2. Kalau kita lakukan turunan, G turunannya G absen X. Ya, sama dengan F turunnya F absen X kuadrat tambah 2 dikali ya. Jadi kalau dia ada dalamnya ada suatu fungsi lagi, maka kita kali dengan turunan yang ada di dalamnya. Berarti X kuadrat tambah 2 turunannya adalah 2X tambah 0. Begitu ya. Oke. Nah, kita manfaatkan, kita punya G1 sama dengan 8, kita ganti X-nya 1. G absen 1. Berarti kan X-nya 1. Berarti F absen 1 kuadrat tambah 2 dikali 2 dikali 1. Berarti ini G absen 1 sama dengan ya F absen 1 tambah 2 yaitu 3 dikali 2. Kita punya sendiri G absen 1 adalah 8, berarti 8 sama dengan F absen 3 kali 2, maka F absen 3 sendiri adalah 8 bagi 2, yaitu 4. Jadi jawabannya adalah C. Jadi yang harus kita ingat turunan berantai ini ya. Gx turunannya G absen X, F X kuadrat tambah 2 turunannya F absennya dikali turunan yang ada di dalamnya. X kuadrat tambah 2 turunannya adalah 2X. Karena diketahui G absen 1 berarti kan X-nya 1. Kita ganti X-nya 1. Kebetulan maka kita dapat F3-nya. Gitu ya. Maka G absen 1 adalah 8, ini 2 berarti G absen 3, 8 bagi 2 yaitu 4 gitu. Oke, soal nomor 5, diketahui X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0 dan 2XY tambah Y sama dengan 18. Mana P itu adalah X1 S2, Q itu adalah Y1 Y2. Maka tentukan hubungan P dan Q yang benar. Oke. Sekarang kita lihat yang pertama yaitu X kuadrat tambah X kurang 12 sama dengan 0. Berarti ini bentuk persamaan kuadrat. Dari sini ternyata bisa kita dapatkan nilai X-nya dikali dia min 12 jumlah dia 1, maka kita dapat X tambah 4 X kurang 3 sama dengan 0 gitu ya. Artinya X-nya sama dengan min 4 atau X-nya sama dengan 3. Nah, kita anggap ini X1, ini X2 gitu ya. Nah, ternyata kalau kita kalikan X1 dikali X2 kita dapat min 12. Oke. Kemudian kita punya 2XY ditambah Y sama dengan 18. Nah, sekarang kalau dia X1 kita adalah min 4. Berarti ini kan boleh kita tulis 2X1 Y1 ditambah Y1 sama dengan 18 gitu ya. Artinya 2 dikali min 4 dikali Y1 tambah Y1 sama dengan 18. Berarti ini min 8. Min 8 Y1 tambah Y1 sama dengan 18. Berarti min 7 Y1 sama dengan 18. Maka Y1 adalah min 18/7. Oke. Sekarang kita ambil X2 nya 3. Berarti kita dapat 2X2Y2 ditambah Y2 itu sama dengan 18. Berarti 2 dikali 3 Y2 ditambah Y2 sama dengan 18.
Maka ini 6. 6Y2 ditambah Y2 sama dengan 18. 7Y2 sama dengan 18. Maka Y2 sama dengan 18/7. Ya, maka kita peroleh, kita kalikan Y2 Y1 dikali Y2 ya. Y1 dikali Y2 sama dengan berarti min 18/7 dikali 18/7, maka kita dapat min 364/49 gitu ya. Sementara kita tadi dapat X1 dikali X2 kan min 12. Kalau kita buat penyebutnya 49 kali 49 gitu ya. Maka kita dapat 49 kita kali 12 dapat 8 9, ini 49 8815, berarti min 588/49. Dari sini jelas ini kan nilai Q, ini nilai P ya. Maka dari sini jelas P nya kecil dari Q gitu ya. Maka dari sini kita peroleh jawabannya P kecil dari Q yaitu B gitu ya. Oke. Jadi caranya adalah pertama kita harus memahami konsep persamaan kuadrat, kemudian kita juga harus memahami konsep mensubstitusikan suatu nilai ke suatu persamaan. Maka kita bandingkan kedua nilainya baik X1 X2 dan Y1 Y2 gitu ya. Di sini kita peroleh P besar dari Q atau P kecil dari Q atau Q besar dari P gitu ya. Maka dari sini benar jawabannya adalah B. Oke, kita cukup dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Dan jika ada pertanyaan silakan isi kolom komen. Dan mungkin untuk video ke depan saya akan melakukan live streaming. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.